Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Rizkyawati dengan prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 22045102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah adat istiadat yang menjadi kekuatan dalam membentuk pandangan hidup. Dan pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada bulan November tahun 1945 sampai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Setelah Dekret Presiden, demokrasi liberal yang perlahan-lahan ditinggalkan dan kedudukan Pancasila diperkuat. Ini justru dimanfaatkan oleh kelompok komunis hingga pemicu munculnya gerakan 30 SPKI dan peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Presiden Soeharto telah menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuensi yang ditandai dengan adanya dan terbitnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sampai meletusnya reformasi. Gerakan reformasi masih berhembus sampai sekarang di tengah masyarakat. Pada tahun 2004, berkembanglah ide oleh para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali memusyawarahkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Globalisasi. Pengembangan ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang pertama adalah komunisme, sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945, mewujudkan cita-cita bagi dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai sumber manfaat abadi Undang-Undang 1945 dan sebagai penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pemerintah. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah pendekatan institusional atau kelembagaan. Penyelenggaraan negara yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sehingga Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai dasar negara yang modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara dan kepentingan nasional demi terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Pendekatan sumber daya manusia terdiri dari pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan dan warga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Rizkyawati dari prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 22045102. Pada materi pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan, pengesahan, dan penegakan Pancasila. Proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, periode pengusulan, periode perumusan, dan periode pengesahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Rizkyawati dari prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 22045102. Pada materi pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan, pengusulan, dan pengesahan Pancasila. Yang pertama adalah proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila yaitu diawali dengan periode penyusulan. Periode penyusulan terdiri dari Sumpah Pemuda,
yang berisi tentang komitmen hidup bersama para pemuda Indonesia. Yang kedua adalah komitmen bersama menjadi bangsa yang satu. Yang kedua adalah dibentuknya BPUPK. Isi dari BPUPK adalah asas dasar janji kemerdekaan dan Jepang kepada Indonesia. Yang kedua adalah semangat untuk lepas dan belenggu keterjajahan, dan dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddianingrat. Yang ketiga adalah dibentuknya tim perumusan dasar negara, yaitu yang berdirikan dengan anggota Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Yang kedua adalah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Yang anggotanya diisi dengan Muhammad Yamin yang mengusulkan yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua diusulkan oleh Supomo yang berisi tentang persatuan, kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat adalah musyawarah, kelima keadilan rakyat. Yang ketiga diusulkan oleh Soekarno yang berisikan tentang yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan dan yang kebudayaan. Yang ketiga adalah periode penyusulan. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI yang kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat. Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang periode pengesahan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, yaitu UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan jumlah perubahan pula. Yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Yang pertama yaitu Soekarno-Hatta dan membentuk KNIP yang anggotanya intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kosman Singodiomeja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya adalah tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Konsep, alasan, serta sumber histori, sosiologis, serta politis. Yang pertama kita masuk ke dalam pengembangan IPTEK dewasa. Ini telah mencapai kemajuan pesat yang berpengaruh pada perkembangan kehidupan manusia. Kemajuan IPTEK bersifat kumulatif atau bertambah dari waktu ke waktu. Insinyur Padjowijatno berobjek, bermetode, bersistem, bersifat universal. Pancasila telah memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai ilmu pengetahuan. Relasi antara IPTEK, budaya, dan agama. Pengembangan IPTEK harus didasarkan pada sikap human religius. IPTEK yang lepas dari norma
budaya dan agama akan menimbulkan sekularisasi dan iptek mendapatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung ke dalam Pancasila. Yang kedua, iptek harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga adalah Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Yang keempat adalah pengembangan iptek harus berakar dari budaya, dari ideologi bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber historis Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga ketika berkembangnya iptek tidak sejalan dengan nilai tersebut akan menimbulkan penolakan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pidato-pidato keanekaragaman Presiden RI selalu menyinggung dan menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Pidato Soekarno pada 19 September 1951 telah menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, lebih dikaitkan pada dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Soeharto menyinggung Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ketika memberikan pidato pada Kongres Pengetahuan Nasional nomor 4 tahun 1986. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan kepadatan sumber daya alam, iptek dan budaya atau kultur based development. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dinamika tersebut sebagai Pancasila adalah sebagai dasar dalam pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai bergulirnya reformasi. Mereka hanya menyinggung keterkaitan antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan dimensi kemanusiaan. Pasca reformasi, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan mulai dibahas oleh para ahli melalui akademisi, melalui seminar-seminar dan serasehan. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama adalah berkembangnya ideologi kapitalisme yang mengakibatkan terbatasnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua adalah globalisasi telah menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia hanya berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Budaya konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar utama bagi produk teknologi negara-negara yang lebih maju pengetahuannya. Perilaku pragmatisme yang mulai mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sila pertama memberikan kesadaran bahwa hidup manusia ibarat menempuh sebuah ujian yang hasilnya akan menentukan di kehidupan hari akhir. Sila kedua, asas kemanusiaan atau humanis, menghendaki agar perlakuan terhadap manusia sesuai dengan kodratnya. Sila ketiga,
sebagai landasan esensial dalam menjaga keutuhan NKRI. Sila keempat adalah pembentukan negara Indonesia adalah oleh dan untuk rakyat Indonesia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama kepada negara. Sila kelima adalah menginginkan para ilmuwan agar pengembangan iptek memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan semesta. Yang pertama adalah perkembangan iptek yang western oriented. Yang kedua adalah pengembangan iptek yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah pengembangan iptek yang second orient. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila yang berjudul Urgensi Pendidikan Pancasila. Landasan historisnya adalah landasan histori. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang sejak zaman Kerajaan Kutai Sriwijaya dan Majapahit sampai datangnya bangsa lain menjajah Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu. Indonesia berada dalam cengkraman penjajah yang berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang bersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Sumber historis tersebut adalah sebagai berikut, yaitu bangsa yang memiliki kejayaan di masa lampau. Yang kedua adalah masa perjuangan berdirinya bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah setelah Indonesia merdeka. Landasan sosiologis. Nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah kemanusiaan, yang pertama adalah ketahanan, yang kedua adalah kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Secara sosiologis telah ada di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang adalah nilai-nilai gotong royong. Nilai filosofis Pancasila yang pertama adalah nilai keadilan, yang kedua nilai-nilai musyawarah mufakat, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kemanusiaan, yang kelima adalah nilai ketuhanan. Landasan-landasan Pancasila yang yuridis adalah yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke dalam materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah periode pengusulan. Jauh sebelum periode pengusuhan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang dikemukakan di hari diterbitkannya oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Yang kedua adalah periode perumusan. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan
pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang kedua adalah panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 dan direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan esok paginya. 8 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar-Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangeran, Latu Harhari, Ai Gede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasim, dan Tuan Muhammad Hasan Munir. Yang ketiga adalah periode pengesahan. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno-Hatta dan Rajiman Wedioningrat dipanggil oleh penguasa Jepang di Asia Selatan di Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang pernah dijanjikan, namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya mungkin. Karena mereka menganggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadi penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24 WIB menjelang 16 Agustus di Cikini nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku akhirnya memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah berbagai persoalan dimensi moral pada saat sekarang ini dapat timbul karena mahasiswa tidak paham dan mengimplementasikan etika dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan tersebut seperti korupsi, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Pengaruh budaya asing berdampak bagi gaya hidup mahasiswa pada umumnya. Padahal mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Di sini letak pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu sebagai moral guidance yang dapat diaktualisasikan.
yang dapat kita aktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan kepribadian yang soleh, utuh, berwawasan moral. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Yang pertama adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Bahasan yang khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral. Etika dalam filsafat merupakan cabang aksiologi yang membicarakan masalah nilai betul dan salah. Dalam arti susila, berbicara mengenai masalah nilai. Frondizi menyerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Perbedaan etika dengan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun. Adat istiadat seperti yang menjelaskan di atas. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquale, equitude. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Dan etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Gransley atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di dalam kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penalaran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7
Dan ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti atau baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.